warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tools penting yang sering kita gunakan untuk buat aplikasi, terutama aplikasi Android. Nah, di sini saya akan membahas software yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Itu ada Android Studio, Xcode, Flutter, dan Dart, dan GitHub. Nah, di sini saya juga akan membahas sedikit sejarah tentang Android. Oke, kita lanjut aja ke Android Studio. Nah, Android Studio itu teman-teman, dia tuh software yang resmi dari Google dan dibuat khusus untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio ini bisa dibilang kayak seperti markas besarnya para developer Android. Nah, di sini tuh kita bisa bikin tampilan aplikasi, nulis kode, dan langsung nyobain aplikasi lewat emulatornya, atau kayak handphone virtual gitu. Di Android Studio ini ngebantu kita untuk buat ngetes aplikasi tanpa perlu colok HP yang beneran kayak itulah. Di Android Studio ini kayak emang sih agak berat, tapi tuh fitur-fiturnya tuh lengkap banget, mulai dari auto suggestion, fast ngoding, debugging tools, sampai integrasi sama Firebase dan GitHub juga udah disediakan. Jadi buat kita yang mau serius belajar bikin aplikasi Android, nah Android Studio inilah adalah pilihan utama. Oke, kita lanjut ke Xcode. Xcode ini teman-teman cocok banget buat berbagi bahasa pemrograman. Salah satunya itu Flutter. Nah, bahkan banyak developer Flutter yang lebih milih Xcode daripada Android Studio karena Xcode ini lebih ringan daripada Android Studio. Kita lanjut ke Flutter dan Dart. Nah, Flutter ini teman-teman dia tuh framework yang dibuat oleh Google untuk bikin aplikasi Android, iOS, bahkan web dan desktop dari semua satu basis kode. Nah, bahasa pemrograman Flutter ini dia menggunakan bahasa Dart. Dan Dart ini juga dibuat oleh Google. Nah, kenapa Flutter menggunakan Dart? Karena Dart itu simple dan cepat, dan Dart ini juga cocok buat bikin tampilan aplikasi kita tuh bikin smooth dan responsif gitu. Jadi mungkin ada kelebihan dari Flutter juga tuh, sebenarnya kelebihannya banyak. Mungkin salah satunya tuh kayak hot reload gitu kan, yang bikin kita tuh bisa lihat perubahan secara langsung tanpa harus nge-run atau ulang aplikasinya. Dan biasanya UI-nya juga fleksibel banget, bisa dibuat modern dan animasinya juga smooth. Jadi kalau kita pengen aplikasi yang tampilannya kece dan performanya bagus, nah ini kita gunakan Flutter, dan ini juga menjadi solusi yang selanjutnya kita menjelaskan GitHub. Saya akan menjelaskan GitHub. Nah, GitHub ini teman-teman, GitHub ini bisa dibilang kayak sebuah tempat penyimpanan project kita di cloud. Tapi GitHub tuh bisa lebih dari itu. Ya, GitHub juga jadi tempat buat kerja bareng tim, nge-track perubahan kode dan manajemen versi aplikasi. Nah, misalnya tuh kayak kita kerja bareng tim dan satu tim. Nah, jadi semua tuh bisa update disatukan lewat GitHub ini tadi. GitHub ini juga teman-teman juga ada banyak fiturnya kayak commit, push, pull request yang bikin kerja menjadi kolaboratif dan jadi gampang dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Android, tapi seru, biar kita makin paham nih dari mana semua ini bermula. Android itu awalnya teman-teman dari Google. Dulu sekitar tahun 2003 ada perusahaan kecil bernama Android Inc. Nah, mereka tuh awalnya bikin sistem operasi cuma untuk buat kamera digital aja. Tapi karena pasar mereka itu kurang menarik, akhirnya mereka alihin fokus ke operasi sistem buat ponsel. Nah, di tahun 2005, Google itu resmi beli Android Inc tadi. Nah, dan mulai dari situlah semuanya berkembang. Di tahun 2008,
versi pertama Android itu Liris, yaitu Android 1.0. Nah, yang menariknya lagi teman-teman, nama-nama versi Android dulu itu diambil dari makanan manis, mulai dari cupcake, donat, eclair sampai pi. Tapi mulai dari Android 10, Google mulai pakai nama Androidnya tuh mulai pakai angka aja, jadi kayak biar lebih simpel gitu. Nah sekarang Android tuh udah kayak menjadi sistem operasi paling banyak yang dipakai di dunia.